Bab 1791, Sarang Iblis, Api Penyucian. Neraka, nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus mematikan mengatur ulang, akhir-akhir ini keadaan semakin tidak seimbang. Ketika orang dewasa berhasil bereksperimen dengan benda itu, kita juga bisa meninggalkan tempat ini sepenuhnya. Lagi pula, sarang iblis ini tidak cocok untuk kita tinggali. Jika kita tinggal di sini dalam waktu lama, tubuh kita akan berjamur. Namun, jika eksperimen tuanmu kali ini berhasil, aku khawatir itu akan menjadi prestasi yang akan mengejutkan seluruh dunia. Mengembangkan atribut baru saja layak menjadi pendosa kelima di antara dosa-dosa kita. Memimpin Xiaoyan dan yang lainnya menuju sarang iblis, orang ini tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Orang ini memiliki roh jahat yang mengerikan, dan kekuatannya baru saja mencapai tahap awal dari Dewa Pejuang Bintang 6. Menambahkan beberapa anak laki-laki di antara kalimat-kalimatnya, dia jelas merupakan pendosa di antara dosa-dosa. Benar saja, kekuatan dosa telah membuat hantu. Xiaoyan bergumam pelan di dalam hatinya, tetapi dia tidak bangun. Saat ini, dia masih berada di atas laut, dan ada banyak binatang laut gila dan mereka yang biasa menyerangnya sebelumnya. Manusia yang sudah kehilangan akal mematuhi utusan jahat di depan mereka dan diam-diam merangkak di belakangnya. Pemandangan yang besar dan aura yang ganas membuat orang berdebar-debar. Tiba-tiba, mungkin ada beberapa hubungan yang tidak biasa di antara mereka. Boom! Dengan suara, Ferry mendekati pulau terpencil dengan lembut, dan sebelum semua orang bisa bereaksi, itu langsung mengenai penghalang yang tidak berwarna dan transparan, yang mengisolasi semua kekuatan, termasuk badai di atas laut. Dan semua atmosfer jahat yang ganas, seperti surga yang nyata. Gudong! Dengan suara, kapal feri berguncang dengan ganas, jelas tidak ringan, dan kekuatan isolasi yang terkandung dalam penghalang energi yang tidak berwarna dan transparan di depannya sangat besar. Kembali, pendosa misterius itu berkata kepada beberapa sosok dan binatang laut yang kehilangan akal di belakangnya, dan dia menggunakan beberapa cara untuk dirinya sendiri, dan orang-orang itu juga menghilang, terus-menerus berpatroli di sekitar pesona untuk waspada. Buka untukku. Setelah beberapa saat, sosok yang menyeramkan itu dikelilingi oleh cahaya hitam yang sangat jahat, dan kemudian dengan lembut tenggelam di atas penghalang. 6 Xiaoyan, yang segera diikat oleh rantai hitam, dengan mudah dituntun olehnya, ke dalamnya. Hei! Tepat setelah meninggalkan perairan yang bergolak dan memasuki pulau di sekitarnya yang dilindungi oleh penghalang misterius, aura hikmat memenuhi hati Xiaoyan. Dalam napas ini, ada bau samar yang belum pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya, misteri. Di pulau terpencil ini, aku takut. Pada saat ini, meskipun Xiaoyan dan yang lainnya berpura-pura koma, mereka dapat mencium gelombang jahat yang menyesakkan dari bawah pulau terpencil tidak jauh dari sana. Seluruh pulau terpencil itu seperti sarang iblis, angin suram, dan bahkan nafas jahat, memenuhi setiap debu di udara. Boom, Tuan, Anda sudah kembali. Si pendosa menyeret Xiao dan yang lainnya dengan dendam dan membuat mereka mengapung, lalu menginjak air dan menuju ke pulau. Tepat saat dia mendekati pulau, ada suara dingin di dalam pulau, terdengar perlahan. Orang-orang ini juga barang uji, Anda bisa mengalahkan mereka. Si pendosa berkata dengan lembut. Baik, tuanku. Begitu suara itu jatuh, seorang pria yang tampak seperti manusia dengan lembut keluar dari gerbang pulau, tetapi orang ini berambut hijau tua, dan bahkan memiliki beberapa sisik seperti monster di sekujur tubuhnya. Sekilas, itu agak menakutkan. Saya akan membawa orang ini untuk menemui Tuan Xinzi secara langsung. Begitu dia selesai berbicara, mata si pendosa bergerak, Zaidu memaksakan pengekangan tirani pada Xiaoyan, dan segera melangkah langsung ke pulau terpencil itu. Tik-tok, pulau terpencil itu tampaknya merupakan area misterius yang tertanam di bawah air laut iblis. Kekuatan jahat benar-benar mengisolasi laut di sekitar pulau yang terisolasi itu, sehingga pulau yang terisolasi itu terus tenggelam jauh di bawah laut, dan tak berdasar. Terbuat dari beberapa kristal batu khusus. Di sini, aura yang aneh sekali. Tepat saat utusan itu membawa Xiaoyan ke dasar sarang iblis, kekuatan jiwa Xiaoyan menyebar, tetapi dia mencium bau busuk yang menjijikkan, seperti parit yang bau umumnya. Dan yang terpenting, menurut umpan balik kekuatan jiwa Xiaoyan, mungkin ada banyak aura manusia di sini, tetapi aura langka pada mereka tidak seperti manusia biasa atau aura jahat dalam kekuatan berdosa, tetapi membuat Xiaoyan merasa aneh.
Jelas ini pertama kalinya aku melihatnya. Tetapi tidak diragukan lagi bahwa ada jejak kejahatan dalam napas ini. Kejahatan itu seperti kejahatan asing, tetapi sama marahnya dengan manusia. Wow, tuanku, biarkan kami pergi, aku mohon. Utusan itu terus berjalan turun bersama Xiao Yan, tetapi di ruang gelap itu, ada aliran duka dan jeritan sengsara yang tak berujung. Merasa gugup, dong. Setelah beberapa saat, tampaknya dia telah melewati banyak rintangan dan tiba di tengah pulau terpencil itu. Orang berdosa itu dengan hormat mengetuk pintu batu. Masuklah. Sebuah suara tenang terdengar, dan Simen didorong terbuka dengan lembut. Tuanku, ini adalah pria kuat dengan kekuatan jiwa negeri dongeng. Orang berdosa itu masuk ke ruang rahasia dan menyeringai. Apa? Kekuatan jiwa negeri ajaib. Mendengar orang berdosa itu mengatakan ini, sosok di ruang rahasia itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghentikan gerakannya, matanya menjadi panas, dan dia buru-buru datang ke orang berdosa itu. Ini adalah, sampai saat ini, kejutan memenuhi pikiran Xiao Yan. Ruang rahasia macam apa yang ada di sini, itu jelas suatu benda uji. Objek uji mencakup area seluas hampir 1 kilometer. Di lapangan, transistor terus bermunculan, dan bahkan beberapa manusia setengah baya dan bayi yang telah jatuh koma menutup mata mereka dan berbaring diam di dalamnya, tak terlihat. Jenis fluktuasi yang berasal darinya membuat orang bergidik. Bahkan di belakang pria misterius ini, beberapa pria manusia menatap diri mereka sendiri dengan mata yang sangat waspada. Kekuatan mereka semua adalah petarung abadi bintang 6, warna rambut mereka sama hijau tua, dan bahkan di pupil mereka, itu berkedip hijau tua yang aneh, seperti penjaga. Jika Anda melihatnya, saya khawatir bahkan jiwa Anda sendiri akan mengatakan bahwa itu membeku. Berhenti berpura-pura, siapa kamu? Pada saat ini, peneliti itu mencibir dingin, dan senyumnya suram dan penuh dengan antusiasme yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa? Orang berdosa itu tampaknya tidak mengerti gelombang menatap Xiao Yan dengan curiga yang terikat di belakangnya. Krak, dengan suara, rantai di tubuh Xiao Yan dengan mudah dipatahkan olehnya, dan Xiao Yan juga berdiri lagi, menatap dua orang di depannya dengan mata serius. Utusan dan pendosa, tampaknya kali ini panennya benar-benar tidak sedikit. Xiao Yan berkata dengan lembut, tetapi niat membunuh yang mengejutkan di balik senyumannya terlihat jelas. Hahaha, si kecil, tidakkah kau pikir kau akan masuk jauh ke dalam sarang harimau? Dulu ada banyak orang sombong yang mencoba membunuhku, mencoba menemukan beberapa petunjuk tentang rahasia kota Suyuan, tetapi coba tebak apa yang terjadi pada mereka pada akhirnya. Pembangkit tenaga listrik misterius itu tampaknya tidak terburu-buru, pupil matanya yang hijau tua berkedip terus-menerus, dipenuhi dengan kegilaan, dan dia mengucapkan kata demi kata. Mereka semua telah menjadi subjek uji terbaik kita dan pengawalku yang paling setia, meskipun pengujiannya belum sepenuhnya berhasil. Tetapi selamat datang untuk mengunjungi divisi dosa kelima, Laboratorium Apoteker Mar. Begitu dia selesai berbicara, wajah sebenarnya dari pria misterius di depannya juga muncul di bawah pandangan Xiao Yan. Akhir-akhir ini keadaan semakin tidak seimbang. Ketika orang dewasa berhasil bereksperimen dengan benda itu, kita juga bisa meninggalkan tempat ini sepenuhnya. Lagi pula, sarang iblis ini tidak cocok untuk kita tinggali. Jika kita tinggal di sini dalam waktu lama, tubuh kita akan berjamur. Namun, jika eksperimen tuanmu kali ini berhasil, aku khawatir itu akan menjadi prestasi yang akan mengejutkan seluruh dunia. Mengembangkan atribut baru saja layak menjadi pendosa kelima di antara dosa-dosa kita. Memimpin Xiao Yan dan yang lainnya menuju sarang iblis, orang ini tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Orang ini memiliki roh jahat yang mengerikan, dan kekuatannya baru saja mencapai tahap awal dari Dewa Pejuang Bintang 6. Menambahkan beberapa anak laki-laki di antara kalimat-kalimatnya, dia jelas merupakan pendosa di antara dosa-dosa. Benar saja, kekuatan dosa telah membuat hantu. Xiao Yan bergumam pelan di dalam hatinya, tetapi dia tidak bangun. Saat ini, dia masih berada di atas laut, dan ada banyak binatang laut gila dan mereka yang biasa menyerangnya sebelumnya. Manusia yang sudah kehilangan akal mematuhi utusan jahat di depan mereka dan diam-diam merangkak di belakangnya. Pemandangan yang besar dan aura yang ganas membuat orang berdebar-debar. Tiba-tiba, mungkin ada beberapa hubungan yang tidak biasa di antara mereka. Boom! Dengan suara, Ferry mendekati pulau terpencil dengan lembut, dan sebelum semua orang bisa bereaksi, itu langsung mengenai penghalang yang tidak berwarna dan transparan,
yang mengisolasi semua kekuatan, termasuk badai di atas laut. Dan semua atmosfer jahat yang ganas, seperti surga yang nyata. Gudong, dengan suara, kapal feri berguncang dengan ganas, jelas tidak ringan, dan kekuatan isolasi yang terkandung dalam penghalang energi yang tidak berwarna dan transparan di depannya sangat besar. Kembali, pendosa misterius itu berkata kepada beberapa sosok dan binatang laut yang kehilangan akal di belakangnya, dan dia menggunakan beberapa cara untuk dirinya sendiri, dan orang-orang itu juga menghilang, terus-menerus berpatroli di sekitar pesona untuk waspada. Buka untukku. Setelah beberapa saat, sosok yang menyeramkan itu dikelilingi oleh cahaya hitam yang sangat jahat, dan kemudian dengan lembut tenggelam di atas penghalang. 6 Xiaoyan, yang segera diikat oleh rantai hitam, dengan mudah dituntun olehnya, ke dalamnya. Hei, tepat setelah meninggalkan perairan yang bergolak dan memasuki pulau di sekitarnya yang dilindungi oleh penghalang misterius, aura hikmat memenuhi hati Xiaoyan. Dalam napas ini, ada bau samar yang belum pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya, misteri. Di pulau terpencil ini, aku takut. Pada saat ini, meskipun Xiaoyan dan yang lainnya berpura-pura koma, mereka dapat mencium gelombang jahat yang menyesakkan dari bawah pulau terpencil tidak jauh dari sana. Seluruh pulau terpencil itu seperti sarang iblis, angin suram, dan bahkan nafas jahat, memenuhi setiap debu di udara. Boom, Tuan, Anda sudah kembali. Si pendosa menyeret Xiao dan yang lainnya dengan dendam dan membuat mereka mengapung, lalu menginjak air dan menuju ke pulau. Tepat saat dia mendekati pulau, ada suara dingin di dalam pulau, terdengar perlahan. Orang-orang ini juga barang uji, Anda bisa mengalahkan mereka, si pendosa berkata dengan lembut. Baik, tuanku. Begitu suara itu jatuh, seorang pria yang tampak seperti manusia dengan lembut keluar dari gerbang pulau, tetapi orang ini berambut hijau tua, dan bahkan memiliki beberapa sisik seperti monster di sekujur tubuhnya. Sekilas, itu agak menakutkan. Saya akan membawa orang ini untuk menemui Tuan Xinzi secara langsung. Begitu dia selesai berbicara, mata si pendosa bergerak, Zaidu memaksakan pengekangan tirani pada Xiaoyan, dan segera melangkah langsung ke pulau terpencil itu. Tik-tok, pulau terpencil itu tampaknya merupakan area misterius yang tertanam di bawah air laut iblis. Kekuatan jahat benar-benar mengisolasi laut di sekitar pulau yang terisolasi itu, sehingga pulau yang terisolasi itu terus tenggelam jauh di bawah laut, dan tak berdasar. Terbuat dari beberapa kristal batu khusus. Di sini, aura yang aneh sekali. Tepat saat utusan itu membawa Xiaoyan ke dasar sarang iblis, kekuatan jiwa Xiaoyan menyebar, tetapi dia mencium bau busuk yang menjijikkan, seperti parit yang bau umumnya. Dan yang terpenting, menurut umpan balik kekuatan jiwa Xiaoyan, mungkin ada banyak aura manusia di sini, tetapi aura langka pada mereka tidak seperti manusia biasa atau aura jahat dalam kekuatan berdosa, tetapi membuat Xiaoyan merasa aneh. Jelas ini pertama kalinya aku melihatnya. Tetapi tidak diragukan lagi bahwa ada jejak kejahatan dalam napas ini. Kejahatan itu seperti kejahatan asing, tetapi sama marahnya dengan manusia. Wow, tuanku, biarkan kami pergi, aku mohon. Utusan itu terus berjalan turun bersama Xiaoyan, tetapi di ruang gelap itu, ada aliran duka dan jeritan sengsara yang tak berujung. Merasa gugup, dong. Setelah beberapa saat, tampaknya dia telah melewati banyak rintangan dan tiba di tengah pulau terpencil itu. Orang berdosa itu dengan hormat mengetuk pintu batu. Masuklah. Sebuah suara tenang terdengar, dan Simen didorong terbuka dengan lembut. Tuanku, ini adalah pria kuat dengan kekuatan jiwa negeri dongeng. Orang berdosa itu masuk ke ruang rahasia dan menyeringai. Apa? Kekuatan jiwa negeri ajaib. Mendengar orang berdosa itu mengatakan ini, sosok di ruang rahasia itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghentikan gerakannya, matanya menjadi panas, dan dia buru-buru datang ke orang berdosa itu. Ini adalah, sampai saat ini, kejutan memenuhi pikiran Xiaoyan. Ruang rahasia macam apa yang ada di sini, itu jelas suatu benda uji. Objek uji mencakup area seluas hampir 1 kilometer. Di lapangan, transistor terus bermunculan, dan bahkan beberapa manusia setengah baya dan bayi yang telah jatuh koma menutup mata mereka dan berbaring diam di dalamnya, tak terlihat. Jenis fluktuasi yang berasal darinya membuat orang bergidik. Bahkan di belakang pria misterius ini, beberapa pria manusia menatap diri mereka sendiri dengan mata yang sangat waspada. Kekuatan mereka semua adalah petarung abadi bintang 6, warna rambut mereka sama hijau tua, dan bahkan di pupil mereka, itu berkedip hijau tua yang aneh,
seperti penjaga. Jika Anda melihatnya, saya khawatir bahkan jiwa Anda sendiri akan mengatakan bahwa itu membeku. Berhenti berpura-pura, siapa kamu? Pada saat ini, peneliti itu mencibir dingin, dan senyumnya suram dan penuh dengan antusiasme yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa? Orang berdosa itu tampaknya tidak mengerti gelombang menatap Xiaoyan dengan curiga yang terikat di belakangnya. Krak, dengan suara, rantai di tubuh Xiaoyan dengan mudah dipatahkan olehnya, dan Xiaoyan juga berdiri lagi, menatap dua orang di depannya dengan mata serius. Utusan dan pendosa, tampaknya kali ini panennya benar-benar tidak sedikit. Xiaoyan berkata dengan lembut, tetapi niat membunuh yang mengejutkan di balik senyumannya. Terlihat jelas. Hahaha, si kecil, tidakkah kau pikir kau akan masuk jauh ke dalam sarang harimau? Dulu ada banyak orang sombong yang mencoba membunuhku, mencoba menemukan beberapa petunjuk tentang rahasia kota Suiyuan, tetapi coba tebak apa yang terjadi pada mereka pada akhirnya. Pembangkit tenaga listrik misterius itu tampaknya tidak terburu-buru, pupil matanya yang hijau tua berkedip terus-menerus, dipenuhi dengan kegilaan, dan dia mengucapkan kata demi kata. Mereka semua telah menjadi subjek uji terbaik kita dan pengawalku yang paling setia, meskipun pengujiannya belum sepenuhnya berhasil. Tetapi selamat datang untuk mengunjungi divisi dosa kelima, Laboratorium Apoteker Mar. Begitu dia selesai berbicara, wajah sebenarnya dari pria misterius di depannya juga muncul di bawah pandangan Xiaoyan dengan bantuan cahaya aneh yang berkedip-kedip di benda uji. Xiaoyan mencoba melihat dengan jelas wajah dosa kelima Sima, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Xiaoyan tidak tahu siapa dosa kelima itu, Sima, tetapi kekuatan pria di depannya hanyalah seorang dewa petarung bintang 6 yang lengkap. Dia memiliki rambut hijau tua dan pupil hijau tua. Dia tampak seperti manusia hidup, dan kulitnya yang merah menyala tampak memancarkan cahaya. Ada bau busuk yang kuat. Tidak, kamu bukan Mal. Setelah beberapa saat, Xiaoyan mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Laboratorium di depannya sangat aneh, tetapi pria misterius di depannya tidak seperti dosa kelima Sima, karena penindasan mematikan pada sekte dosa itu unik dan jelas bukan sesuatu yang dapat dimiliki orang ini. Tuan sekarang telah melakukan eksperimen yang paling penting hingga langkah terakhir. Adapun ikan sampah sepertimu, biarkan aku membersihkannya untuk Tuan. Pria misterius itu berkata dengan tidak setuju. Dia sangat bingung mengapa Xiaoyan memiliki keberanian untuk masuk ke tempat ini dengan bantuan tangan penjahat itu. Sepertinya kau memang punya beberapa hal yang memalukan. Xiaoyan tertawa saat mendengar ini. Awalnya, perjalanan ke laut ini adalah untuk menjelajahi rahasia racun. Meskipun ini adalah sarang iblis, meskipun yang kuat di sini tidak terkalahkan, perlu untuk membuat terobosan. Adapun kelompok tentara bayaran Jasmine dan Zhang Yu, saya khawatir mereka telah mencapai tujuan mereka. Adapun masa depan, itu tidak penting lagi. Berhasil mencapai titik ini, Xiaoyan memiliki cukup keyakinan untuk menemukan pelakunya, tetapi Xiaoyan telah mengabaikan identitas Zhang Yu. Ketika Zhang Yu dipenjara di dalam sangkar, dia sudah membuat gulungan pemanggilan besar, mencoba memanggil para malaikat. Setelah waktu yang lama, dewa seperti dewa turun kali ini, dan ada juga ledakan di sini. Pertempuran yang unik. Apakah kau tahu mengapa manusia takut padaku? Ingat, aku adalah murid paling bangga dari guru, Gama. Melihat Xiaoyan sama sekali tidak panik, bahkan tidak takut, senyum muram muncul di sudut mulut Gama. Karena aku adalah pemandu bencana. Tidak peduli kejahatan keji apa yang telah kau lakukan, kali ini aku akan mengantarmu pergi. Xiaoyan mengabaikan pertanyaan Gama, nadanya dipenuhi dengan tatapan yang sangat arogan. Meskipun kekuatan atribut apinya telah sangat berkurang di atas wilayah laut, penyakit kaisar dan gigitan kota Suiyuan sebagian besar disebabkan oleh sarang iblis, dan Xiaoyan harus melakukan yang terbaik. Bahkan jika itu untuk Lin Yunsu, Xiaoyan tidak akan melewatkan kesempatan ini, dan jika dia dapat menangkap divisi kriminal kelima, dia mungkin dapat memperoleh banyak informasi yang berguna. Yang terpenting adalah sejak memasuki sarang iblis, kristal api suci berwarna kuning di tubuh Xiaoyan, yang menyatu dengan api suci 4 warna, telah bergetar. Tampaknya, mengingatkan Xiaoyan bahwa ada iblis ganas yang mengingini di sini. Tampaknya Seng Yanjing merindukan sesuatu di pulau terpencil ini, atau energi. Feng Yu, mundurlah, aku akan menemuinya. Baru saja selesai berbicara, pupil hijau tua Gama memancarkan semburan cahaya redup. Di bawah kendali cahaya redup ini,
manusia di sekitarnya benar-benar menjadi hidup seperti mayat hidup menggeram padanya. Tuan, Anda harus datang sesegera mungkin. Tuan membutuhkan bantuan Anda dalam langkah terakhir ujian, dan materi jiwa negeri dongeng ini tidak dapat dengan mudah rusak. Tidak perlu khawatir, bagaimanapun juga, kekuatan tempur antara keduanya terlalu berbeda. Tidak masalah, bunuh saja dulu. Domain api akasia, peradangan menelan, jiwa pejuang. Melihat pemandangan yang mengerikan itu, Xiaoyan sama sekali tidak ragu, kekuatan di tubuhnya meroket dalam sekejap, dan dengan bantuan peningkatan keduanya, kekuatannya langsung mencapai level Dewa Petarung Bintang 6 yang terakhir. Setelah beristirahat, bayangan jiwa merah menyala yang agung tergambar di belakang Xiaoyan, seperti penjaga yang paling setia dan sederhana. Bulu api abu-abu agung yang tak berujung menutupi bayangan jiwa, menjaga setiap inci kulit Xiaoyan. Cek, aku tidak tahu bahwa dia masih orang yang tersembunyi. Tapi itu tidak cukup, berikan padaku. Melihat momentum Xiaoyan yang tiba-tiba, Gama berkata dengan dingin. Dia Gama adalah murid paling bangga dari dosa kelima Sima. Dia mengendalikan puluhan ribu binatang laut dan manusia, dan berurusan dengan seorang pria di tahap akhir Dewa Petarung Bintang 6 tidak seperti membunuh seekor semut. Aneh, aura orang ini sepertinya agak aneh, apakah aku terlalu memikirkannya? Melihat kekuatan Xiaoyan yang melonjak dan bayangan besar semangat juang yang terbungkus dalam bulu api abu-abunya, Feng Yu si pendosa bersembunyi di laboratorium dalam kegelapan, waspada. Robek, 6 manusia itu kehilangan kecerdasan mereka dan berubah menjadi mayat berjalan. Mereka langsung menggunakan gigitan paling primitif, dan meledak dengan aura ganas seperti binatang buas, bergegas menuju Xiaoyan dengan kecepatan dan kekuatan. Kuat, ternyata tidak kurang dari pembangkit tenaga listrik tahap menengah abadi petarung bintang 6 biasa. Orang-orang ini tidak memiliki darah atau amarah di tubuh mereka, dan bahkan jiwa dan esensi mereka telah terkuras, dan tidak ada peluang untuk bangkit kembali. Kejahatan kelima Sima, sebenarnya apa yang mereka pelajari di sini? Tubuh Xiaoyan menggeliat, dan bulu api abu-abu berubah menjadi cahaya pelangi yang menyilaukan, menahan serangan ke-6 mayat hidup yang berjalan. Tatapan mata Xiaoyan terus menyapu ke seluruh laboratorium dan bergumam. Ho, dihentikan oleh Xiaoyan, rambut hijau tua itu tiba-tiba tumbuh liar di tubuh ke-6 mayat berjalan itu. Dalam waktu singkat, rambut itu berubah menjadi panjang puluhan meter, dan ternyata itu adalah jaring jahat yang besar. Setelah ditekan oleh Xiaoyan, jaring jahat itu mengandung kekuatan aneh yang dapat dengan mudah melenyapkan Xiaoyan. Tidak bagus, baru saja, semua pikiran tertuju pada ruang laboratorium. Melihat rambut hijau tua dari ke-6 mayat berjalan itu menyerangnya, pupil mata Xiaoyan menyusut rapat, dan depresi yang kuat muncul dalam benaknya. Tampaknya napas yang terkandung dalam rambut hijau tua ini, sekali menyerangnya, bahkan jika dia memiliki perlindungan tubuh api suci, aku khawatir dia akan membayar harga yang sangat mahal. Tidak mungkin menyeret, burung pipit perkasa abadi, bulu api abadi. Pada saat ini, mata Xiaoyan menjadi tajam, dan bayangan di sekitar tubuhnya seperti burung phoenix yang terbang selama 9 hari. Dia merentangkan sayapnya pelan-pelan, sayapnya bergetar. Potongan-potongan bulu api abu-abu berjatuhan sedikit, dan segera berubah menjadi sinar kematian, menyerbu ke arah jaring jahat hijau tua yang tersusun dari 6 manusia mati yang berjalan gelombang siu-siu. Dengan suara, bulu api itu baru saja menyentuh jaring jahat hijau tua, dan langsung padam seperti ngengat yang terbakar. Tetapi jaring jahat hijau tua itu juga terbakar, dan untuk beberapa saat, bau amis yang sangat menyengat terus menyebar. Terbuka, jelas bahwa keduanya berimbang. Orang ini, tampaknya agak rumit. Melihat ke langit, dia mampu bertarung dengan 6 orang kuat yang sebanding dengan tahap tengah manusia abadi petarung bintang 6. Lidah kering Gama menjilat dengan lembut, beberapa pikiran aneh muncul di benaknya. Semakin kuat orang itu, semakin berharga untuk dipelajari. Jelas, beberapa rahasia Xiaoyan telah berhasil menarik Gama. Tuan, sudah larut malam, Anda pergi dan bantu Tuan untuk menyelesaikan ujian akhir, ini, serahkan padaku. Melihat bahwa Gama tidak dapat menyelesaikan Xiaoyan dalam waktu singkat, si pendosa Feng Yu berjalan mendekat dan berkata dengan lembut. Baiklah, semua yang kita lakukan adalah untuk ujian hari ini. Selama ujian ini berhasil, kita akan menjadi seluruh dosa. Oh tidak, seluruh langit, bahkan pahlawan terbesar dari seluruh dunia 1000 besar. Susu, Feng Yu, tangkap orang ini, aku ingin hidup. Sinar cahaya hijau gelap misterius menggeliat di sekitar tubuh Gama,
dan tiba-tiba kekosongan di depannya bergetar. Dia melangkah keluar dan menghilang langsung di sini, tampaknya menuju lebih dalam ke sarang iblis. Aku tidak bisa melihat bahwa kau berbohong padaku. Gamma menghilang begitu saja, dan keenam mayat berjalan itu diam-diam mundur, diam-diam merangkak di samping Feng Yu si pendosa. Namun, yang tidak diduga Ling Feng Yu adalah bahwa Xiaoyan ini benar-benar berpura-pura mati secara diam-diam, menggunakan caranya sendiri untuk berhasil melintasi zona kematian paling berbahaya dan berbahaya di Laut Iblis, dan berhasil membawa mereka ke sarang iblis sendirian. Dia sedikit marah untuk sementara waktu. Aku sedikit penasaran tentang apa yang kalian lakukan di sini. Kekuatan Xiaoyan masih di puncaknya, dan bayangan di belakangnya meledak dengan kecemerlangan yang menyilaukan seperti dewa. Selangkah demi selangkah, dia berjalan menuju Feng Yu. Rumah dewa itu menakutkan. Memasuki Laut Iblis adalah kematian tanpa nyawa, tetapi sebagian besar orang yang masuk ke sini adalah nelayan dan kelompok tentara bayaran dengan kekuatan yang pas-pasan, tetapi ini tidak akan mengubah situasi kejatuhanmu. Tapi aku bersimpati padamu. Feng Yu tidak memiliki rasa takut, wajahnya yang muram tampak sedikit dingin, dan dia tersenyum dengan arogan. Senyumnya berubah menjadi terdistorsi dan jelek, sangat mengerikan. Di antara para pendosa, ada banyak manusia yang bersedia melayani dosa dan melayani ras jahat di luar wilayah, dan keberadaan para pendosa itu awalnya adalah manusia, tetapi mereka memiliki kekuatan jahat yang diberikan oleh ras jahat di luar wilayah. Karena beberapa hal yang membuat manusia dan dewa marah, kami berusaha untuk membiarkan pasukan ras jahat asing sepenuhnya menaklukkan dunia sesegera mungkin. Begitu mereka melangkah ke dalam dosa, jiwa mereka telah membusuk, menjadi kotor, dan menjadi seperti manusia biasa. Ada pandangan yang jelas tentang ini. Mengapa kamu melihatnya? Xiaoyan merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Feng Yu di depannya hanyalah seorang dewa pejuang bintang 6 tahap akhir, tetapi dia tidak takut. Selain itu, ini hanyalah bagian tengah dari sarang iblis. Di dasar sarang, ada sejumlah besar energi jahat, itu tumbuh dengan cepat seperti bayi, dan kekuatan semacam itu membuat napas orang menjadi bermartabat. Karena di sini ada mahakarya dari Lord Dosa Kelima Sima. Di sini akan ada prestasi yang mengubah dunia, dan kita semua adalah saksi pesta ini. Kalian hanyalah korban dari pesta ini. Ki. Pada saat berikutnya, sudut mulut Feng Yu menjadi bengkok, dan senyum gila muncul dari wajahnya. Selain bayangan laboratorium dan latar belakang rambutnya yang hijau tua, dia tampak seperti orang gila yang putus asa, bersumpah pada imannya. Meskipun aku punya banyak pertanyaan, kupikir lebih baik mengalahkanmu dulu dan menanyakannya satu persatu. Penguasa langit lapisan ke-7. Xiaoyan waspada dan berhenti berbicara omong kosong dengannya. Dia secara intuitif memberitahu Xiaoyan bahwa jika dia membuang-buang waktu terlalu banyak di sini, beberapa hal buruk mungkin terjadi. Setelah bernapas, Xiaoyan memegang penguasa kuno api abadi di belakang Xiaoyan di telapak tangannya. Perasaan yang sangat berat datang dari penguasa itu. Tampaknya dengan nyala api baru dari api suci 4 warna, beberapa cahaya berwarna kuning kecil pada penguasa kuno api abadi. Garis-garis itu, samar-samar muncul. Garis ini seperti garis kuno yang paling primitif, dan mengandung kekuatan misterius yang tak terlukiskan. Sayangnya, kekuatan Xiaoyan saat ini tidak dapat mendeteksi rahasianya. Dengan kekuatan api mayat hidup, 7 penguasa energi raksasa berturut-turut, seperti busur dan anak panah yang tajam, dengan mudah lolos dari Gongsuan dan melesat ke arah Feng Yu. Boom! Api yang mengerikan dan angin kencang berdengung di kekosongan laboratorium, dan kekuatan penghancur pada penguasa raksasa 7 api itu membuat jantung berdebar-debar. Trik mengukir serangga, tapi aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Penjaga jahat, penjaga iblis. Bunuh dia untukku. Wajah Feng Yu tenang, dan dia mengangkat telapak tangannya dan mengetuk dengan lembut. Kerak, dengan suara telapak tangan Feng Yu jatuh, sosok kekar di laboratorium yang terikat dalam tabung reaksi kristal tiba-tiba terbangun, dan tiba-tiba mengulurkan tangan untuk memecahkan transistor, ditutupi dengan aura hijau yang menjulang. Dan dalam aura hijau itu, ternyata api jiwa batu kuning di tubuh Xiaoyan bergetar hebat, seolah-olah aura hijau itu mengandung seberkas kekuatan jahat yang tidak kurang dari seorang pendosa. Para penjaga jahat itu adalah 6 mayat berjalan tadi. Mereka tidak memiliki kecerdasan dan tidak dapat dibangkitkan. Mereka hanya dapat dikendalikan dan menjadi mesin pembunuh. Para penjaga iblis sepenuhnya mempertahankan beberapa sifat manusia,
seperti kehidupan emosional dan darah. Tetapi mereka benar-benar tunduk pada kendali dosa, dan mereka juga merupakan senjata pembunuh. Ledakan, seorang penjaga iblis yang sebanding dengan tahap akhir dari 6 bintang pejuang abadi manusia dan 6 penjaga jahat yang sebanding dengan tahap tengah 6 bintang pejuang abadi manusia menyerang Xiao Yan bersama-sama. Di antara mereka, penjaga iblis memiliki mata yang tajam, dan dia benar-benar menghindari 7 serangan kaki raksasa Xiao Yan dengan keuntungan dari kecepatan gerakannya. Telapak tangannya yang pucat terangkat dengan lembut, dan kekuatan kehancuran yang dahsyat datang dengan tenang. Kecepatannya meroket, dan telapak tangannya membentuk gelombang dengan momentum yang menebas, dia bergegas menuju Xiao Yan. Ini benar-benar sulit, tetapi kamu sedang terburu-buru, jadi aku juga terburu-buru. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, bayangan hantu diam-diam meninggalkannya, dan Xiao Yan tiba-tiba kehilangan bayangannya, makhluk seperti kematian disembunyikan di laboratorium tengah. Jari keempat di langit, Xiao Yan mencibir ketika dia melihat Demon Guard yang agresif, penguasa kuno Yi Huoheng disingkirkan, dan jari telunjuk tangan kirinya perlahan diangkat, ujung-ujungnya menyatu, dan jari raksasa yang mempesona yang memadatkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, seperti pilar raksasa, sepenuhnya terekspos di laboratorium. Ho, dipengaruhi oleh aura pembunuh Xiao Yan yang mengerikan, ada sedikit keraguan di mata Demon Guard. Jelas, dari serangan mengerikan Xiao Yan, dia bisa mencium gelombang kematian, dan untuk sementara waktu dia berada di dalamnya. Ragu-ragu untuk mundur, berakhir, api abadi. Dengan suara ringan, api abu-abu tiba-tiba menyebar keluar dari tubuhnya, dan kemudian langsung membungkus jari raksasa yang mempesona itu sepenuhnya. Untuk sementara waktu, api suci abadi dan kekuatan jari raksasa penghancur memberkati gelombang kepunahan menyebar dengan keras. Xiao Yan tahu bahwa pendahulu Demon Guard ini adalah manusia, dan jika bukan karena kekuatan api suci, aku khawatir itu tidak akan dapat membahayakannya. Hancurkan aku. Demon Guard dan Evil Guard tidak tahu bagaimana cara maju atau mundur. Mereka langsung mengangkat telapak tangan mereka di atas kepala mereka. Kekuatan jahat yang tak tertandingi membentuk awan jahat hijau, menggeliat menjauh ke arah Xiao Yan. Ruang itu runtuh 1 inci. Boom! Gelombang panas yang tak tertandingi itu seperti panci peleburan, menyebar terus-menerus dengan Xiao Yan sebagai pusatnya. Segera, saya melihat cahaya jari yang terbungkus api abu-abu yang dengan mudah membelah awan jahat itu. Itu terpotong-potong, seolah-olah anjing bunga yang jatuh itu sangat menderita. Sungguh malang, bertemu tulang yang keras di saat seperti ini. Ayo pergi dulu, sarang iblis dijaga ketat, dan tentu saja seseorang akan datang untuk menjagamu. Melihat serangan ganas Xiao Yan untuk memecahkan iblis dan penjaga jahat bersama-sama, Feng Yu diselimuti oleh pertarungan Qian, sosoknya memberontak, dan untuk waktu yang singkat ada tanda-tanda melarikan diri. Meskipun Feng Yu berada di tahap akhir Douxian bintang 6, dia memiliki atribut angin. Ditambah dengan kekuatan bertarung Xiao Yan yang menyimpang tadi, Feng Yu tidak berani melawannya. Aku tidak menyuruhmu melarikan diri. Tepat saat kecepatan Feng Yu melonjak dan hendak pergi dari sini, sosok api muncul di belakang Feng Yu, tubuh Feng Shu tiba-tiba menegang, dan darah di tubuhnya tanpa sadar membeku. Untuk sesaat, dia baru menyadari betapa mengerikannya pria di depannya. Tuanku, ada yang ingin kau katakan. Melihat api abu-abu di tubuh Xiao Yan, pupil mata Feng Yu mengecil rapat. Ketakutan akan kematian membuat kaki dan telapak kakinya gemetar tak terkendali. Keringat sebesar kacang terus menetes. Benar-benar ketakutan. Hanya dengan kemampuan Xiao Yan untuk mengalahkan 1 penjaga iblis dan 6 penjaga jahat dengan mudah tadi, Feng Yu tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang. Tetapi yang tidak diketahui Xiao Yan adalah bahwa dia juga memiliki api suci 4 warna dan kekuatan tempur mengerikan yang diberkahi oleh teknik api menelan membuatnya sedikit tidak terduga. 3 pertanyaan. Xiao Yan dengan tenang mengulurkan 2 jari, bayangan jiwa di tubuhnya dan kekuatan api suci diselimuti bersama. Penindasan tirani membuat napas Feng Yu menjadi bermartabat, tampaknya hidup dan matinya hanya ada di pikiran Xiao Yan. Tuanku, tolong, si kecil harus tahu segalanya dan mengatakan segalanya. Feng Yu mendengar kata-kata itu, diam-diam merasa lega, dan menatap Xiao Yan dengan penuh perhatian. Seberapa besar kekuatan tempur di sini? Yang kumaksud adalah para ahli di atas Douxian bintang 6. Kata Xiao Yan, laporkan kepada Tuan, ini adalah sarang dosa kelima dari dosa kita, Tuan Sima.
Kekuatan Tuan seharusnya berada pada level kesempurnaan Dosian bintang 6. Selain itu, ada 7 pendosa yang membantu Tuan, dan aku hanyalah salah satu dari ketujuh orang itu. Orang dengan kekuatan tempur terlemah bertugas berpatroli, dan di sarang itu, ada sekitar 10 orang di atas Dosian bintang 6, dan hanya ada 3 orang di Dosian bintang 7. Dan di sini ada laboratorium besar dan penjara. Ada banyak sekali manusia dan binatang laut yang ditahan di penjara itu. Mereka semua ditangkap secara diam-diam oleh Tuan Mar dan digunakan untuk beberapa eksperimen yang tidak diketahui. Feng Yuhe tidak berani menyembunyikan sedikit pun, dan setelah dia selesai berbicara, dia menatap Xiao Yan dengan saksama, karena takut Xiao Yan akan membunuhnya jika dia mengatakan sesuatu yang salah. Kau melakukan hal-hal aneh itu di kota Suiyuan. Setelah Xiao Yan mendengar ini, tebakannya menjadi agak pasti, dia mendengus dingin, dan segera membuka mulutnya. Ya, para nelayan di kota Suiyuan pergi menangkap ikan, dan setiap kali orang-orang kuat dari beberapa kelompok tentara bayaran pergi melaut, mereka akan ditangkap oleh kami dan dipenjara di sarang sebagai barang uji bagi orang dewasa untuk melakukan eksperimen, tetapi beberapa orang beruntung dapat melepaskan diri dari kendali kami dan melarikan diri kembali ke kota Suiyuan sebelum gigitan terjadi. Apa yang terjadi dengan benda penggigit dan penjaga iblis? Penjaga iblis dan penjaga jahat adalah mahakarya dari produk setengah jadi yang gagal yang diuji oleh orang dewasa, bawahan lainnya benar-benar tidak tahu tentang hal itu. Petik 2. Petik 2. Setelah bertanya, Xiao Yan juga memiliki pemahaman umum tentang beberapa hal aneh tentang kota Suiyuan. Hal-hal di Laut Iblis adalah mahakarya bawahan divisi dosa kelima, dan mereka telah menempati tempat ini selama beberapa dekade. Jelas bukan untuk hal yang sangat hambar dan menggigit, mereka mungkin merencanakan pesta yang mengerikan. Pertanyaan terakhir, di mana Mar? Setelah beberapa saat, Xiao Yan berkata langsung tanpa membuang waktu. Tuan Mar sekarang berada di dasar sarang. Eksperimen telah mencapai langkah terakhir. Tuan Mar tidak dapat dikloning, jadi ini juga saat Tuan Mar berada dalam kondisi terlemahnya. Feng Yu menatap Xiao Yan dengan hati-hati, berharap dia akan melepaskannya. Setelah Xiao Yan mendengar ini, dia memalingkan kepalanya tanpa melihat ke belakang, dan segera berjalan menuju pintu produk uji. Tugas yang paling mendesak adalah pergi ke dasar sarang untuk mencari tahu, karena Xiao Yan selalu merasa bahwa Mar ini tampaknya gila, hal-hal yang dipelajarinya, saya khawatir itu tidak akan sesederhana itu. Terima kasih banyak atas kebaikan hatimu untuk tidak membunuh Tuan. Melihat Xiao Yan pergi, Feng Yu buru-buru bersorak kegirangan, tubuhnya menggeliat, mencoba untuk langsung pergi dari sini. Selama dia pergi dari sini, sebagai penjahatnya, dia tentu saja akan dapat membuat Xiao Yan memiliki 100 macam cara untuk mati. Sabu-sabu, dan Xiao Yan baru saja pergi ke pintu masuk laboratorium. Di laboratorium, sebuah bayangan hantu, seperti dewa kematian yang sedang memanen hidupnya, dengan lembut melayang melewati Feng Yu, dan tiba-tiba Feng Yu yang perkasa ini tertangkap. Dia benar-benar dilenyapkan. Adapun yang melenyapkannya, mungkin itu adalah master penjaga api yang telah bersembunyi di sekitar Xiao Yan. Seperti peribayangan, dia selalu mencari kesempatan untuk memberikan pukulan yang fatal. Kebetulan aku memegang pakaian orang ini. Menambahkan wajah hantu dan api jiwa dapat sedikit menyamarkan napasku. Kau bisa turun dan melihatnya. Aku harap itu tidak terlalu menakutkan, bisiknya. Saat Xiao Yan melangkah lebih jauh ke bawah, aura Sheng Yan yang bergetar menjadi lebih kuat, seolah-olah ada beberapa iblis di bawah, dan Xiao Yan sangat bingung dengan ini, bahkan jika dia bertemu dengan iblis dengan level yang sama dengan iblis dari luar alam di masa lalu. Bahkan pembangkit tenaga listrik dari ras jahat, Sheng Yan tidak memiliki reaksi yang begitu keras. Mungkinkah makhluk atau sesuatu di bawah ini lebih kuat daripada iblis cahaya? Tingkat reinkarnasi. Tetapi jika ada pembangkit tenaga listrik jahat ekstrateritorial tingkat reinkarnasi di bawah, pembangkit tenaga listrik puncak di pusat manusia seharusnya tidak tinggal diam. Pikiran aneh yang membuat Xiao Yan merasa tidak nyaman semuanya muncul perlahan. Setelah beberapa saat, Xiao Yan mengikuti lorong gelap itu dan perlahan berjalan menuju dasar sarang. Semakin dalam dia melangkah, rasa lembab muncul, dan semburan jeritan dan jeritan terus muncul dari dinding kedua lorong, bahkan Xiao Yan. Dengan kekuatan jiwa, juga ditemukan bahwa banyak orang kuat yang ditahan di penjara ini tampaknya diangkut pergi dengan tergesa-gesa ke dasar. Feng Yu, apa yang kamu lakukan?
Bukankah Tuan Gama memintamu untuk mengeksekusi orang dengan kekuatan jiwa negeri dongeng itu? Bagaimana keadaannya? Tepat saat Xiao Yan berjalan dengan hati-hati, saat berikutnya dia berbelok di tikungan, seorang pria berpakaian persis seperti Feng Yu bertanya kepada Xiao Yan. Hehe, meskipun agak rumit, itu sudah terpecahkan. Xiao Yan menyeringai dan berkata, agar tidak ketahuan oleh penjahat ini, dia tidak banyak bicara, karena takut mengungkapkan beberapa kekurangan. Aku tidak melihat bahwa kamu benar-benar brengsek. Penjahat lain berkata sambil tersenyum. Bagaimana eksperimen orang dewasa itu? Xiao Yan bertanya dengan khawatir. Sudah sampai tahap akhir, Tuan Gama mengirimku untuk menjemputmu. Si pendosa berkata gelombang kalau begitu, aku harus segera turun dan menjaga orang dewasa. Lagi pula, di saat kritis ini, tidak ada yang boleh membiarkan orang lain mengganggu orang dewasa. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia siap turun. Silakan, atribut angin tiranimu sangat membantu orang dewasa. Sepertinya ada beberapa orang yang memasuki istana jiwa di sarang. Aku harus keluar dan melihat-lihat. Begitu suara itu jatuh, kedua pendosa itu berpisah, tetapi hanya penjahat yang baru saja bertemu Xiao Yan mungkin sangat dekat dengan penyempurnaan Dosian bintang 6. Istana jiwa ini benar-benar berhantu. Tapi tidak apa-apa, biarkan kalian semua datang ke air berlumpur ini untuk menarik perhatian dosa, atau biarkan aku melihat apa yang ada di dosa kelima, Labu Sima. Obat apa yang kalian jual? Begitu dia selesai berbicara, sosok Xiao Yan seperti hantu, menuju ke dasar sarang. Pada saat ini, di area laut di sekitar sarang iblis, binatang laut yang tak terhitung jumlahnya telah dikendalikan dengan kecepatan tenang di atas permukaan air. Mata kosong mereka menatap ke dasar sarang iblis, dan kepanikan menyebar dari pupil mereka, sementara mata kosong mereka menatap ke dasar sarang iblis. Di atas laut, awan jahat hijau tua tertutup rapat, dan angin jahat mengamuk di atas laut. Di antara kilat dan guntur, ada monster yang samar-samar mengejutkan yang akan segera lahir. Pada saat yang sama, pulau sarang iblis adalah yang paling tertipu. Sosok Zhang Yu tersembunyi di tengah batu, dengan mata tertutup dan kursi kecil. Di dadanya, ada pentagram yang mempesona, seperti matahari yang menyala-nyala yang paling menyilaukan, mekar sangat sakral. Kecemerlangan api yang menyala-nyala, dalam kecemerlangan sakral, tampaknya ada rumah dewa, menghancurkan kehampaan dan bergegas ke sini. Seperti dewa, seperti rumah besar, tak terjangkau dan tak tertandingi. Dong dong dong, di dasar sarang iblis, suara langkah kaki yang ramai muncul dari kedua sisi lorong gelap, dan lorong gelap ini terhubung ke dasar sarang, dan napas gelap dan lembab memenuhi udara, yang tampaknya tak terlukiskan. Gas mayat umumnya, menyesakkan, tidak ada cara untuk berbelok di depan, tetapi menurut persepsi jiwaku, ada dua orang kuat di pintu sarang bawah, mereka seharusnya menjadi penjaga gerbang. Petik 2, tidak masalah, lihat saja di masa lalu, perasaan itu semakin kuat dan kuat. Xiao Yan menyembunyikan master penjaga api di sekelilingnya untuk mencegah keadaan darurat terjadi, dan segera menyembunyikan napasnya, mengandalkan identitas Qiao Zhuang Cheng Feng Yu, secara langsung dan santai, berbalik. Tepat setelah berbelok di tikungan, gerbang perunggu raksasa yang dipenuhi aura hijau tua segera tertarik. Gerbang raksasanya berdiri di dasar lorong, dan aura jahat yang tak tertandingi meresap di atas gerbang raksasa perunggu, dan bahkan tampaknya ada keberadaan yang lebih menakutkan di balik gerbang raksasa itu. Napas seperti itu putus asa, dan ada jeritan tak berujung, sangat menyedihkan. Berhenti, siapa kamu? Di kedua sisi gerbang raksasa perunggu, ada dua pria dengan 4 mata dan tidak memiliki penglihatan. Kedua pria itu mengenakan pakaian manusia, jubah biru, dan penuh dengan pupil kosong. Sekilas, mereka tahu bahwa mereka bukan manusia biasa. Dua petarung bintang 6 yang penuh dengan keabadian. Tampaknya tempat ini tidak dapat diremehkan, dan apa yang dikatakan Feng Yu sebelum kematiannya mungkin telah menyembunyikan banyak hal dariku. Xiao Yan berjalan untuk menghadapinya, tetapi hatinya terus berpikir. Feng Yu, si pendosa, datang untuk melindungi beberapa orang dewasa. Xiao Yan berjalan dengan lembut, tubuhnya dipenuhi dengan energi hitam, dan kekuatan wajah hantu dan api jiwa secara alami dapat menempa energi hantu, sehingga dia dapat dengan mudah menipu mereka. Ayo masuk. Kedua pengawal iblis itu saling memandang, mengangguk, dan energi hijau tua jatuh dari mereka berdua, lalu disuntikkan langsung ke gerbang raksasa perunggu. Dentang, dengan suara, pintu raksasa perunggu itu perlahan terbuka,
dan bau aura berdarah menyebar dari celah pintu raksasa perunggu itu. Diam, Xiaoyan berubah menjadi aliran cahaya dan mengalir langsung ke dalamnya, dan tempat itu tiba-tiba kembali sunyi. Di sini, di sini, di sini, Xiaoyan melangkah ke belakang gerbang perunggu raksasa itu. Setelah penglihatannya pulih, tubuh manusia dan binatang laut yang tak terhitung jumlahnya ditumpuk untuk membentuk gunung orang setinggi puluhan meter, sehingga mengaburkan seluruh pandangan ruang ini. Hanya ada lorong sempit beberapa meter di gunung itu, yang menghubungkan tanah ruang itu. Manusia dan binatang laut di gunung semuanya adalah dewa tanpa tuan, seperti mayat hidup yang tidak bergerak, tetapi ada kemarahan manusia, darah, yang sangat jelas pada mereka. Apa yang terjadi di sini? Xiaoyan dengan paksa menekan keterkejutan di tubuhnya, dan dengan hati-hati bersiap untuk menyeberangi gunung dan menuju ke pusat area. Selama ini, setiap kali dia berjalan di jalan setapak gunung, dia akan meminta seseorang untuk menemukan seseorang. Detak jantung di dalam tubuh menjadi lebih intens, dan fluktuasi ancaman dan kematian menekan Xiaoyan. Dentang, api penyucian, tungku. Dengan suara, Xiaoyan berjalan sebentar. Dia langsung menyeberangi gunung orang-orang dan datang ke permukaan tanah. Melalui gunung orang-orang yang besar, dia melihat pemandangan paling misterius di dasar sarang iblis. Pupil mata menyusut rapat, otak berubah putih sebentar, dan jantung tampaknya menyelidiki dengan fatal. Ruang di dasar sarang iblis ini, melihat sekeliling, atmosfer jahat berwarna hijau tua benar-benar membuka jalan, dan di ruang itu, sebenarnya ada pohon kuno seperti raksasa. Daun-daun di pohon-pohon kuno itu rimbun dan rimbun, tetapi masih hijau tua penuh dengan kejahatan. Cabang-cabangnya memanjang ke segala arah, dan di setiap cabang, sosok manusia dan binatang laut tergantung terbalik. Perlahan mengalir menuju kanopi, setelah semua kekuatannya hilang, manusia dan binatang laut ini sepenuhnya ditelan oleh pria besar di tengah kanopi. Di tengah kanopinya, ada beberapa manusia bayangan dari pembangkit tenaga listrik yang berdiri perlahan. Mereka dipenuhi dengan aura jahat yang tak terlukiskan. Kuali api kekuatan, dan di atas pohon jahat yang besar ini, manusia dan binatang laut yang tak terhitung jumlahnya, saat ini, terus-menerus memproyeksikan ke arah kuali api di kanopi. Binatang-binatang ini tidak sebagus orang-orang ini. Melihat ini, dada Xiaoyan terangkat dengan keras. Jelas, pesta tingkat ini sangat langka bahkan untuk Xiaoyan. Orang-orang ini jelas menggunakan nyawa manusia dan binatang laut ini untuk memuaskan laboratorium mereka. Praktik tragis ini keterlaluan. Tuan Mar, sepertinya ada beberapa lalat yang mengganggu masuk. Pada saat ini, di atas kanopi pohon jahat, beberapa sosok sedang melihat posisi Xiaoyan. Salah satunya adalah seorang pria yang penuh dengan niat jahat, menghadapi api sambil tersenyum. Pria gila di depan Ding berkata, "Hehe, penelitiannya langsung berhasil. Selain lalat yang mengganggu ini, ada banyak orang kuat yang menginginkannya yang sudah mengintai di sekitar sini. Istana Jiwa, Tahta Suci, Legi, silakan, ingatlah untuk membawakan jiwa anak ini kepadaku, untuk dapat lolos dari serangan Feng Yu, itu pasti berguna. Gama, tingkatkan kekuatanmu, Anda akan berhasil. Kemuliaan ini, pesta ini, akan segera lahir di tangan kita." Pada saat ini, sudut mulut dosa kelima Sima menjadi gila, garis-garis hijau gelap menyebar di tubuhnya, dan matanya tertuju pada suatu bentuk di kuali api di depannya. Benda aneh. Benda itu hanya seukuran batu akik, tetapi penuh dengan kejahatan yang tak ada habisnya, dan bahkan dengan pengalaman Xiaoyan, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Seperti buah yang dibudidayakan dengan hati-hati oleh iblis, sekali disentuh, sekali dilepaskan, itu dapat membahayakan seluruh dunia. Itulah iblis, itulah neraka, itulah tempat peleburan. Dan itu adalah mahakarya yang dipikirkan dengan matang oleh orang-orang ini. Sialan, 7 bintang melawan dewa. Mata Xiaoyan perlahan ditarik kembali, keterkejutan di hatinya belum mereda, dan dia tiba-tiba mencium bahwa seluruh tubuhnya diselimuti oleh angin jahat yang aneh. Dia tahu bahwa benda di dalam kuali api akan segera lahir, dan begitu lahir, aku takut itu akan menimbulkan gelombang kegemparan. Mengenai penggunaan khusus benda itu, Xiaoyan tidak tahu, tetapi kekuatan yang terkandung dalam benda kecil itu tidak kurang dari pembangkit tenaga listrik dengan tingkat kesempurnaan Dewa Pejuang Bintang 7. Ruang ini, selain dari pohon-pohon kuno jahat yang tergantung di udara, tiba-tiba menjadi tanah yang sangat datar gelombang sangat menakutkan dan jahat. Hanya tahap tengah Dewa Pejuang Bintang 5.
Aku sedikit penasaran tentang apa yang ada di tubuhmu. Dengus dingin muncul, dan seorang pria jangkung dengan wajah yang sangat suram tiba-tiba muncul di samping Xiao Yan tanpa jejak. Penghinaan di sudut mulutnya tampaknya tentang hewan yang mati. Sepertinya aku menemukan beberapa hal yang bagus. Namun, tidakkah kamu berencana untuk berbagi hal-hal baik di sini? Sepertinya ada beberapa orang yang juga memiliki tujuan ini. Pada saat ini, jantung Xiao Yan berdetak kencang, tetapi sudut mulutnya masih berdetak. Dengan kekuatannya, untuk menghadapi penjahat tingkat Dewa Pejuang Bintang 7, tekanan itu terbukti dengan sendirinya. Namun, Xiao Yan tahu bahwa jika para ahli dari Tahta Suci dan ahli dari Aula Jiwa bergerak bersama, dia akan memiliki banyak kepercayaan diri. Entah mengapa, ketika melihat buah jahat di tengah kanopi, tubuh Xiao Yan meledak menjadi semburan bau api suci yang sangat gila, cincin api kaisar, dan seni pembakaran yang paling misterius. Tampaknya mereka adalah musuh hidup dan mati, dan mereka tampaknya ingin saling melahap, keberanian dan karakter yang baik, tetapi sangat disayangkan. Orang mati tidak memenuhi syarat untuk mengetahui hal-hal ini. Melihat Xiao Yan begitu tak kenal takut, Lei Ji tertawa seperti dewa kematian. Dalam sekejap, senyum ini melambangkan kematian Xiao Yan.